Halo semua, selamat datang kembali dan hari ini kita akan membahas mengenai materi antihiperlipidemia. Baiklah teman-teman, jadi apa sih itu hiperlipidemia? Jadi hiperlipidemia ini merupakan salah satu penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar lemak yang ada di dalam tubuh melebihi batas normal. Nah, jadi lemak yang ada dalam tubuh kita itu memiliki banyak sekali manfaat, tetapi apabila melebihi batas normal, itu keberadaannya tidak baik karena dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi penyakit. Ada pula fungsi-fungsi dari lemak yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama merupakan salah satu bahan pembentukan dari membran sel. Sel itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama membran sel, kemudian ada sitoplasma, dan juga ada nukleus. Untuk bagian membran sel itu berfungsi sebagai barrier atau pelindung dari isi yang ada di dalam sel. Nah, biasanya membran sel ini dia tersusun dari komponen lipid bilayer atau lipid dengan 2 lapisan, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Lemak atau lipid yang ada dalam tubuh ini sebenarnya sangatlah berguna dalam kehidupan kita. Hanya saja jika melebihi batas normal, maka hal itu bisa berakibat buruk bagi kesehatan. Dan fungsi lain dari lemak atau lipid ini, lemak atau lipid dapat disimpan pada jaringan adiposa dan dapat digunakan sebagai cadangan makanan atau cadangan energi apabila sewaktu-waktu kapanpun dibutuhkan. Untuk kadar normal dari lemak atau lipid itu dapat teman-teman cek pada tabel berikut ini. Jadi saat kita makan makanan yang mengandung tinggi kadar lemak, biasanya makanan tersebut akan masuk ke saluran pencernaan, kemudian akan masuk ke usus, lalu di usus nantinya akan mengalami penyerapan. Kemudian, lemak yang sudah diserap nanti akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Tetapi, lemak tersebut tidak langsung semerta-merta dapat diangkut melewati pembuluh darah, melainkan lemak atau lipid tersebut harus diubah menjadi bentuk lipoprotein, yaitu lipid yang dapat larut dalam air. Karena darah sekitar 95% itu mengandung air, sehingga apabila lipid ada di pembuluh darah, darah tidak bisa mengalirkan lipid tersebut. Dan ada beberapa jenis lipid yang ada dalam plasma seperti kilomikron remnant, kemudian ada VLDL atau very low density lipoprotein, kemudian ada IDL intermediate density lipoprotein, ada LDL low density lipoprotein, dan juga ada HDL atau high density lipoprotein. Nah, khusus untuk HDL ini dikenal juga sebagai kolesterol baik, di mana HDL itu memiliki kemampuan membersihkan lemak-lemak yang mudah tersangkut di pembuluh darah, sehingga lemak tersebut tidak menumpuk pada pembuluh darah dan tidak akan menghalangi aliran atau sirkulasi darah. Lipid atau lemak ini untuk dapat bersirkulasi di pembuluh darah itu membutuhkan pembawa atau bahasa simpelnya itu kita sebut sebagai kendaraan. Nah, sehingga lipid atau lemak ini harus dikemas dalam bentuk lipoprotein, di mana lipoprotein ini akan lebih larut terhadap air sehingga dapat bersirkulasi bebas di pembuluh darah. Dan lipoprotein biasanya terdiri dari 2 layer. Untuk bagian luarnya itu yang lebih larut air. Komponennya seperti fosfolipid, apolipoprotein, dan juga kolesterol bebas. Sedangkan pada bagian dalamnya itu yang lebih larut lemak seperti kolesterol ester dan juga trigliserida. Nah, selanjutnya apa saja sih penyebab dari hiperlipidemia ini? Jadi, hiperlipidemia dapat terjadi karena beberapa penyebab, seperti mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan mengandung banyak lemak, seperti sering mengkonsumsi gorengan, atau mengkonsumsi junk food, seperti kulit ayam, dan segala macam yang memiliki kadar tinggi lemak.
Hal tersebut dapat meningkatkan jumlah lemak di dalam tubuh dan sewaktu-waktu dapat menyumbat pembuluh darah dan dapat menyebabkan komplikasi berbagai jenis penyakit. Selanjutnya, kurang olahraga juga dapat mempengaruhi peningkatan kadar lipid. Pada orang yang berolahraga biasanya akan membutuhkan banyak energi dan cadangan energi itu banyak disimpan dalam lapisan jaringan adiposa. Sehingga jika kita sering berolahraga, maka cadangan lemak yang ada di jaringan adiposa nanti akan ditarik lalu diubah menjadi energi. Nah, tetapi bagi teman-teman yang sering mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, yang tinggi akan lemak, lalu kurang berolahraga, hal ini juga dapat memicu penumpukan atau penimbunan lemak di dalam tubuh yang bisa berakibat hiperlipidemia atau peningkatan kadar lipid atau lemak di dalam tubuh. Jadi hiperlipidemia ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi penyakit seperti hipertensi, infark miokardium, angina pectoris, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya bagaimana sih jalur pembentukan lemak atau lipid yang ada dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan penyakit? Jadi di sini kita akan membagi menjadi dua jalur pembentukan. Ada jalur eksogen dan juga ada jalur endogen. Jalur eksogen ini merupakan jalur yang berasal dari luar. Sedangkan jalur endogen ini merupakan pembentukan lipid di dalam hati. Nah, yang pertama yaitu melalui jalur eksogen atau jalur dari luar. Jalur ini dimulai dari makanan yang mengandung lemak seperti kolesterol dan juga trigliserida yang kita makan akan masuk ke saluran pencernaan. Di sana akan diubah menjadi senyawa yang lebih kecil agar dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya, di bagian usus nantinya akan mengalami proses esterifikasi atau pengesteran sehingga kolesterol dan juga trigliserida yang sebelumnya itu dikemas dalam bentuk kilomikron. Nah, kilomikron ini salah satu jenis lipoprotein atau lipid plasma. Nah, selanjutnya kilomikron tersebut akan dibawa masuk ke sirkulasi darah, lalu akan disimpan dalam jaringan adiposa. Di jaringan adiposa nantinya kilomikron tersebut akan dihidrolisis oleh LPL atau lipoprotein lipase menjadi kilomikron remnan. Untuk kilomikron remnan, dia ini terdiri dari kolesterol ester dan juga trigliserida. Tetapi kolesterol ester dan juga trigliserida ini tidak dapat dimasukkan ke hati sehingga harus diubah menjadi asam lemak yang dapat disimpan di dalam hati. Maka dari itu, kilomikron remnan yang sebelumnya ini nantinya akan dilipolisis menjadi asam lemak, kemudian asam lemak tersebutlah yang nantinya akan disimpan di hati. Oke, sampai sini kita lanjut ke jalur endogen. Di jalur endogen atau jalur dari dalam, ini prekursor utamanya atau pembentuk utamanya itu berasal dari asetat. Asetat yang ada di dalam tubuh ini akan diubah menjadi asetil koenzim A oleh proses siklus Krebs. Setelah terbentuk asetil CoA atau asetil koenzim A, nantinya akan diubah menjadi HMG CoA. Dan HMG CoA ini nanti akan direduksi menjadi asam mevalonat oleh enzim HMG CoA reduktase. Jadi asam mevalonat ini dia merupakan bahan baku pembentukan kolesterol sehingga nantinya akan membentuk kolesterol. Kolesterol yang diproduksi di hati bersama dengan asam lemak yang sebelumnya diproduksi dari makanan yang kita makan ini akan dikemas dalam bentuk VLDL yang selanjutnya akan dialirkan ke sirkulasi pembuluh darah untuk dapat menuju ke tempat di mana dia akan digunakan. VLDL nantinya akan dilipolisis oleh enzim LPL menjadi IDL. Selanjutnya, IDL tersebut nantinya akan dilipolisis lagi menjadi LDL yang dimana LDL ini akan mengalami 3 kemungkinan. Yang pertama,
akan diubah menjadi HDL. Selanjutnya akan disimpan di hati sebagai cadangan lemak atau lipid dengan cara berikatan dengan reseptor LDL. Dan yang terakhir akan difagosit oleh makrofag. Dia akan difagosit atau dimakan oleh makrofag dan membentuk jaringan busa. Jaringan busa inilah nantinya yang mudah tersangkut di pembuluh darah dan dapat menumpuk sehingga menyebabkan aterosklerosis. Nah, aterosklerosis itu bentukannya seperti ini. Dia merupakan tumpukan plak pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyumbatan. Dan hal paling fatalnya, aterosklerosis ini dapat menyumbat pembuluh darah secara total menuju ke bagian-bagian tubuh yang lain, sehingga bagian tubuh yang lain tersebut tidak mendapatkan asupan darah dan juga oksigen yang cukup, serta tidak mendapatkan nutrisi yang cukup juga. Hal tersebut bisa menyebabkan nekrosis. Contohnya saja, apabila terjadi aterosklerosis pada pembuluh darah yang membawa darah menuju ke otak, dan apabila hal tersebut berlangsung beberapa menit saja, hal tersebut dapat menyebabkan stroke, bahkan dapat berakibat kematian apabila tidak segera ditangani. Selanjutnya, terapi-terapi apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi hiperlipidemia? Nah, yang pertama, kita dapat menggunakan terapi-terapi non-farmakologi seperti perbaikan gaya hidup, rajin berolahraga, membatasi makan, dan juga menjaga pola tidur yang baik. Nah, sedangkan untuk terapi farmakologi yang biasanya digunakan itu ada 5 golongan obat. Yang pertama dari golongan statin atau HMG-CoA reduktase inhibitor. Contoh obatnya adalah simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, dan juga lovastatin. Untuk obat golongan statin atau HMG-CoA reduktase ini, dia bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA reduktase sehingga menghambat pengubahan HMG-CoA menjadi asam mevalonat dan tidak akan terbentuk kolesterol. Sehingga obat-obatan ini itu dapat digunakan untuk menurunkan produksi dari kolesterol dan juga LDL. Adapun efek samping yang biasa terjadi pada obat-obatan ini itu seperti rhabdomyolysis atau robekan pada otot dan juga dapat menyebabkan hepatotoksik. Sehingga penggunaannya ini harus selalu di bawah pengawasan tenaga kesehatan seperti dokter dan juga apoteker. Selanjutnya ada obat-obatan dari golongan yang kedua, yaitu golongan fibrat. Contoh obatnya adalah fenolfibrat dan juga gemfibrozil. Obat ini akan bekerja dengan menghambat reseptor PPAR alfa yang membantu dalam proses metabolisme lipid di jaringan adiposa, sehingga nantinya akan menghambat proses lipolisis kilomikron remnan menjadi asam lemak, sehingga hal tersebut dapat menurunkan kadar trigliserida, sehingga hal tersebut dapat menurunkan kadar lemak atau lipid di pembuluh darah. Dan untuk efek samping yang biasa disebabkan dari golongan fibrat ini juga yang pertama bisa menyebabkan hepatotoksik, selain itu dapat menyebabkan miopati dan juga dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan seperti mual, muntah maupun diare. Sehingga penggunaannya juga harus selalu berada dalam pengawasan dokter ataupun apoteker. Dan hal ini juga harus menjadi perhatian untuk teman-teman bahwa penggunaan obat-obatan dari golongan fibrat dan juga statin, hal ini dapat meningkatkan resiko miopati dan juga resiko hepatotoksik, sehingga penggunaannya ini tidak boleh diberikan bersamaan. Obat golongan ketiga yaitu dari golongan niacin atau vitamin B3. Nah, obat ini itu akan bekerja dengan menghambat proses lipolisis antara kilomikron remnan menjadi asam lemak, sehingga akan menurunkan kadar lemak atau lipid yang ada di dalam tubuh. Jadi efek samping yang biasanya juga terjadi yaitu hepatotoksik atau gangguan fungsi hati.
Nah, selanjutnya ada obat-obatan dari golongan resin atau sekuesteran asam empedu. Contoh obatnya adalah kolestipol, kolesevelam, dan juga kolestiramin. Jadi, ketiga obat ini akan bekerja dengan cara mencegah asam empedu dan juga garam empedu kembali ke hati dan akan tetap berada di usus, kemudian nantinya akan disekresikan atau dikeluarkan bersama dengan feses. Dan untuk asam dan juga garam empedu ini, dia itu disintesis dari LDL yang ada di dalam hati. Sehingga kekurangan asam empedu dan garam empedu pada hati ini dapat menyebabkan ambilan cadangan LDL yang ada di hati dan menyebabkan pengurangan kadar LDL di hati. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kadar lemak atau lipid di dalam tubuh. Untuk obat-obatan ini, efek sampingnya yang pertama membuat feses berlemak. Asam dan juga garam empedu yang tadinya akan diikat bersama dengan feses akan diikat oleh obat-obatan tersebut dan nantinya akan dikeluarkan bersama dengan feses. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan feses menjadi berlemak. Selanjutnya, obat-obatan ini juga dapat menurunkan penyerapan dari vitamin A, D, E, dan juga K. Karena vitamin-vitamin tersebut merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak. Nah, selanjutnya obat golongan yang terakhir yaitu obat dari golongan penghambat absorpsi kolesterol. Obat-obatan ini seperti ezetimibe, dia akan bekerja dengan cara menghambat penyerapan dari kolesterol sehingga kadar kolesterol di dalam tubuh menjadi berkurang. Oh iya, untuk obat-obatan ezetimibe ini biasanya tidak digunakan untuk terapi tunggal, melainkan digunakan untuk terapi kombinasi apabila terjadi peningkatan kadar LDL misalnya, tetapi sudah diberikan terapi seperti simvastatin, tapi tidak memberikan efek, maka dapat dikombinasikan dengan obat-obatan dari golongan penghambat absorpsi kolesterol seperti ezetimibe ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kita hari ini. Jika ada pertanyaan dan juga tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!